mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang sikapnya sebagai seorang suami terhadap istrinya yang selalu marah-marah kepadanya sementara ia tidak berbuat salah dan selalu bersikap baik kepadanya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang penanya dan kita semua, para pria, para suami, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suami-suami yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita istri yang salihah dan anak-anak keturunan yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya para wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka ada kekurangan pada diri mereka. Hal ini dinyatakan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Salinglah kalian berpesan, berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Fa inna a'waja syai'in min ad-dhila'i a'lahu, dan sesungguhnya wa inna a'waja syai'in, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, kalau engkau paksa untuk meluruskannya, maka engkau bisa mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, sementara apabila engkau membiarkannya maka dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW, maka salinglah kalian berwasiat, berpesan untuk berbuat baik terhadap para wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka saya pesankan, saya wasiatkan kepada para suami untuk berbuat baik terhadap wanita, karena memang mereka memiliki kekurangan, mereka memiliki kebengkokan, karena mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersabar terhadap kekurangan mereka. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah syariat kepada para suami untuk melihat kelebihan pada istri, bukan melihat kekurangannya. Melihat kelebihan, bahkan ini merupakan ciri keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah ada seorang pria beriman membenci wanita beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan suami dengan pria beriman, laki-laki beriman. Padahal sangat mungkin bagi Nabi SAW untuk menyebutkan dengan penyebutan suami. Seperti ungkapan la yafraku zaujun zaujatan, seperti itu sangat mungkin. Tapi disinilah rahasianya. Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa tanda keimanan seorang suami jangan sampai ia membenci istrinya yang juga memiliki keimanan pada dirinya. La yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah ada seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Demikian sesungguhnya terjemahan yang tepat. In kariha minha khuluqan, apabila dia membenci, tak menyukai dari istrinya salah satu karakter atau sifat atau apa saja yang ada pada istrinya, radiya minha akhara, maka ia bisa ridho darinya dengan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk para suami untuk mencari sesuatu yang menjadi kelebihan istri, sehingga dengan hal itu ia bisa ridho dengan kekurangan istrinya. Dan ini merupakan ciri keimanan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa keimanan yang ada pada diri istri kita itu merupakan kelebihan. Dengan Rasul menyebutkan, la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah ada seorang laki-laki yang beriman membenci wanita beriman, yaitu istri yang memiliki keimanan. Keimanan seorang istri itu merupakan kelebihan. Ditambah lagi ternyata ia memiliki kelebihan-kelebihan yang lainnya. Seperti contohnya dia menutup auratnya, lahir darinya anak-anak kita. Dia juga taat kepada Rabb-nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia senantiasa salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja dia memiliki kekurangan dan kesalahan di beberapa akhlak dan tabiatnya. Maka maafkan. Semoga ini menjadi amal yang besar bagi para suami yang sabar dengan istrinya yang memiliki kekurangan, baik itu pada akhlak maupun fisiknya. Bersabar dan memaafkan. Bukankah di antara sifat-sifat ketakwaan itu adalah pemaaf? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan menuju surga, arduha yang luasnya as-samawati wal ard. Itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mereka berinfak dikala susah dan senang, senang dan susah. Menahan amarah dan memaafkan manusia, yaitu kesalahan-kesalahan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kebaikan, memaafkan kesalahan istri. Mudah-mudahan dengan banyaknya kesalahan kita, dengan sedikitnya amalan kita, dan dikarenakan kita punya amalan memaafkan kesalahan istri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita para suami. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada para wanita yang tentunya mereka memiliki kekurangan-kekurangan karena Allah menciptakan mereka. Dan Rasulullah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwasanya para wanita memang memiliki kekurangan, bahkan kebengkokan. Tetap kita berbuat baik kepada para wanita, para istri-istri kita yang penuh dengan kekurangan tersebut. Bisa jadi pada diri mereka itu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kalian, bergaulah kalian, berinteraksilah kalian dengan mereka, itu para istri, dengan kebaikan. Bergaul dengan para istri itu dengan kebaikan, berbuat baik kepada mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengiringkan perintah ini dengan firman-Nya, fa in karihtumuhunna, maka apabila kalian membenci mereka, fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan ini sebuah kepastian. Bisa jadi kita membenci istri kita karena salah satu akhlaknya, karena salah satu tindakannya, salah satu hal yang ada padanya. Namun ketahuilah, bisa jadi sesuatu yang kita benci tersebut, bahkan istri kita yang kita benci tersebut, pada dirinya banyak kebaikan. Dan Allah tidaklah dusta dengan firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para suami-suami yang saleh untuk keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istri-istri yang salihah.
Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita anak-anak keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kebolehan untuk mengqadha salat qiyamul lail atau tahajud setelah melakukan salat duha, dan bagaimana cara untuk melakukan salat witirnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan kepada sang penanya, untuk sang penanya, syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang biasa melakukan kebaikan dan kebajikan, ketaatan dan kesolehan, lalu terhalang karena satu penghalang yang sesungguhnya penghalang ini tak mampu bagi dirinya untuk melewatinya. Tentunya adalah penghalang-penghalang yang syar'i, seperti contohnya kelupaan, ketiduran, dan seterusnya dari penghalang-penghalang yang syar'i. Begitu juga contohnya sakit atau kondisi yang lainnya. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba tersebut dengan pahala seperti tatkala dia melakukannya ketika tidak ada penghalang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bersafar sehingga kesulitan baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, Rasulullah mengatakan kutiba lahu, dicatat untuk dia, maka na ya'malu sahihan muqiman, apa saja yang diamalkannya dalam kondisi sehatnya dan dalam kondisi mukimnya, tidak bersafarnya. Hadis riwayat Bukhari. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kabar gembira bagi kita yang membiasakan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan, dan kesolehan-kesolehan. Maka apabila ada penghalang untuk melakukannya, dan itu adalah penghalang yang syar'i, maka ketahuilah kita akan tetap mendapatkan pahala dari amal yang terhalang tersebut. Pantas kita bersyukur kepada Allah
Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kesolehan-kesolehan itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang biasa melakukan sholat qiyamul lailnya, lalu terhalang untuk melakukannya di malam harinya. Qiyamul lail berupa sholat malam, kemudian ditutup dengan witir. Qiyamul lail yang terdiri dari sholat tahajud atau sholat malam yang lainnya ditutup dengan witir, apabila terluputkan disebabkan karena ketiduran atau sakit, maka ketahuilah insyaallah ta'ala kebiasaan baik yang dilakukan ini akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Hanya saja ada anjuran bagi kita untuk mengqadanya, menggantinya di antara waktu setelah sholat subuh, setelah terbit matahari tentunya, sampai waktu zuhur. Inilah waktu duha. Dianjurkan bagi kita untuk mengqadha dan menggantinya di waktu duha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Kata Nabi SAW, siapa saja yang ketiduran dari kebiasaan baiknya atau sebahagian sedikit darinya, lalu dia membacanya atau melakukannya di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat untuk dia pahalanya seolah-olah dia membacanya atau melakukannya di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini anjuran dari Nabi SAW untuk mengqadha, mengganti kebiasaan baik yang kita lakukan di malam hari, seperti sholat malam atau membaca Al-Quran. Maka bisa kita qadha, kita ganti di siang hari apabila kita terluputkan di malam hari karena sebab ketiduran atau sakit atau kelupaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rak'atan. Hadis riwayat Muslim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluputkan dari beliau salat di malam hari karena sebab sakit atau yang lainnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dari waktu siang hari. Kalau dalam hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan itu di antara setelah salat subuh dan sebelum salat zuhur, artinya di waktu duha. Beliau melakukan salat di waktu dari waktu siang hari itu di waktu duha
12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hal yang pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengqadha salat malam yang terluputkan dari kebiasaan kita yang kita lakukan di waktu malam hari, untuk diganti di waktu duha. Dan tidak perlu untuk melakukan salat duha, karena ini adalah salat duha itu sendiri. Ya. Hanya saja sebagian ulama rahimahumullah, mereka memberikan penjelasan terhadap jumlah 12 rakaat ini. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam berdasarkan pekabaran dari Ibunda Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau melakukan salat malam baik itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan itu 11 rakaat. Dan beliau tatkala terluputkan salat malam ini, beliau mengqadha dan menggantinya di siang hari di waktu duha 12 rakaat. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki kebiasaan melakukan salat qiyamul lail dengan jumlah tertentu, maka hendaknya dia menambah di waktu duha ketika terluputkan untuk melakukan salat malam tersebut di waktu malam hari, hendaknya dia menambah 1 rakaat darinya. Maka apabila ada seseorang yang biasa melakukan salat qiyamul lail 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, ketika terluputkan karena sakit, karena lupa atau ketiduran, maka hendaklah dia mengqadhanya di waktu duha dengan 4 rakaat. Jika dia biasa melakukan salat qiyamul lail 5 rakaat, 2 rakaat salat tahajud atau salat sunat wudu, kemudian 2 rakaat salat tahajud, 1 rakaat witir, lalu terluputkan karena ketiduran contohnya, maka silahkan dia mengganti dan mengqadhanya di waktu duha dengan 6 rakaat. Begitu seterusnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kewajiban berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh untuk berselawat dengan bunyi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan untuk sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berselawat, bahkan bukan hanya berselawat, mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah
dan para malaikatnya itu berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, selawat Allah kepada hambanya adalah pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in yang memberikan tafsiran tentang salawat Allah untuk hambanya adalah pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Adapun salawat makhluk untuk makhluknya, salawat makhluk untuk makhluk yang lainnya, maka ini adalah doa kebaikan untuk makhluk tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selain kita diperintahkan, hamba-hamba beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada anjuran yang diiringi dengan adanya motivasi besar berupa pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu selawat yang diucapkan oleh seorang hamba untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan ganjaran berupa pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala 10 kali darinya untuk sang hamba tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa saja yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat untuknya 10 kali. Maksudnya adalah Allah memujinya, menyanjungnya di kalangan para hamba yang ada di sisinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya ini adalah pahala yang besar, keutamaan yang besar, di mana orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Hamba tersebut dipuji dan disanjung di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang tidak mau berselawat kepada beliau, lebih-lebih tatkala disebutkan nama beliau. Ada ancaman kecelakaan bagi hamba tersebut. Ini menunjukkan bakhil dan kikirnya hamba tersebut. Padahal dengan sedikit ucapan selawat, doa saja yang tanpa modal harta, ini akan membuat dirinya mendapatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan inilah hadis yang sahih, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka seseorang
Yang ketiga, aku disebutkan di sisinya, lalu dia tak berselawat kepada aku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berselawat kepada beliau, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ternyata kebaikannya itu berpulang kembali kepada kita. Orang yang berselawat tatkala disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bunyi selawat, bacaan selawat tatkala disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dalam hadis itu tidak disebutkan redaksi selawat. Ini menunjukkan bahwasanya selawat tersebut bersifat mutlak, yaitu tidak dikaitkan dengan lafaz tertentu. Maka silahkan kita memilih bacaan selawat yang kita inginkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila ingin melakukan atau membaca selawat yang panjang yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah, yang di sana disebutkan doa juga untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka silahkan. Bahkan itu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan disepakati lafadznya, bacaannya, seperti bunyi selawat seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz seperti ini adalah lafaz yang paling sahih riwayatnya. Bahkan lafaz tersebut disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian. Atau selawat yang lainnya seperti yang gampang, yang mudah, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad. Atau kalau mau ditambahkan untuk keluarga beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka juga dibolehkan. Apa sebabnya? Dikarenakan dalam hadis tersebut tidak disebutkan lafaz atau bacaan selawatnya. Maka bacaan selawat ini berhukum mutlak, yaitu tidak dikaitkan dengan bacaan tertentu. Silahkan memilih bacaan selawat yang ada, yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang setia dengan petunjuk ajarannya sampai Allah mewafatkan kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.